Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita tawassul dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah bacaan suratul Fatihah ini menghantarkan kepada kita untuk dapat memahami serta diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang hendak kita kaji bersama. Nawina ala ma nawa sayyidul wujud, nawina ala ma nawa ghauthuz zaman, nawina ala ma nawa al-mustami'un ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. 3 minggu berturut-turut kita sudah mengkaji terkait syarah dari salah satu hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti mana biasa, kalau kita sudah selesai mengkaji satu pembahasan, kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab yang disusun oleh Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Sekarang masuk pada pembahasan fi bayan hukukil aulad, tentang hak-hak dari anak-anak. Jadi hak-hak dari anak. Kata musanniful kitab, thumma innahu yanbaghi wa yustahabbu lil walidain an yu'inu auladahum ala birrihim bil musamahah wa tarkil mudayaqah fi talabil qiyam bil huquq. Kata penyusun kitab ini Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad qaddasallahu sirrah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid darain. Kemudian bahwasanya seharusnya lah dan dianjurkan pula bagi kedua orang tua untuk menolong anak-anak mereka dalam rangka berbakti kepada keduanya dengan memudahkan memberikan maaf atau ampunan, serta tidak membebaninya di dalam melaksanakan hak keduanya sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh setiap anak kepada kedua orang tuanya dalam berbakti kepada keduanya. Jadi kata Al-Habib Abdullah ini, kita juga selaku orang tua, ya tentu yang sudah punya pasangan hidup, menikah, kemudian dikaruniai anak, dituntut untuk bersikap pemaaf kepada anak-anak dalam hal
selaku tugas anak itu untuk menunaikan hak-hak kedua orang tuanya. Sekaligus orang tua juga tidak membebani anak. Jangan bebani anak atau lakukan hal-hal yang memang tidak disenangi oleh si anak tadi dalam rangka melaksanakan atau menunaikan hak-hak kedua orang tua yang sudah semestinya setiap anak wajib untuk menunaikan hak keduanya. Jadi ini orang tua bijaksana, Pak. Orang tua yang bijaksana itu dia hatinya dipenuhi dengan sikap pemaaf. Dia dipenuhi dengan jiwa yang suka memberikan keringanan kepada anak di dalam melaksanakan tugasnya anak-anak tersebut terhadap dia selaku orang tua. Wa mujanabatil istiqsa fi dzalika, dan menghindarkan diri atau menjauhi segala sesuatu yang kemudian apalagi istiqsa ini. Istiqsa itu bisa bermakna menampar, memukul, bisa juga memiliki makna Allahumma shalli alaihi wa sallam, memenuhi atau melayani di dalam tugas anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa demikian, Pak, Bu, hadirin hadirat rahimakumullah? Karena kata Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, sima fi hadhihi al-azminah allati qalla fiha al-birr wal barun. Terkhusus pula sebagaimana yang terjadi di zaman ini. Zamannya siapa, Pak? Bukan zaman ini, Pak, ya. Bukan zaman kita. Zamannya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad qaddasallahu sirrah. Di mana kata beliau, qalla fiha al-birr wal barun. Sedikit di dalam zaman itu, kata Habib Abdullah, di dalam zaman ini, kata beliau, di zaman beliau maksudnya, orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kedua orang tua dan orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kapan Al-Habib Abdullah ibn Al-Haddad berkata seperti itu, Pak? 400 tahun yang lalu. 400 tahun yang lalu. Rupanya sudah, menurut Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, fenomena kedurhakaan terhadap anak itu sudah mulai ada sejak zaman beliau. Kenapa beliau berkata seperti itu? Mungkin saja karena Al-Habib Abdullah berkaca pada diri beliau. Siapa beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Pak? Bu hadirin hadirat. Ini seorang wali besar yang dijuluki dengan Qutbul Irsyad wa Ghauthul Ibadi wal Bilad. Kutubnya para kutub, wali besar di masanya. Yang beliau pernah berkata, saya ini sebenarnya adalah sahabat yang diakhirkan masa kehidupan saya. Saya sahabat yang diakhirkan masa kehidupan saya supaya orang-orang di masa saya bisa istifadah, mengambil manfaat dari saya. Artinya maqamnya tinggi sekali. Jadi beliau menggambarkan jauh kehidupan sahabat itu, bagaimana ketaatan anak-anaknya sahabat kepada kedua orang tua mereka dengan zaman beliau. Sehingga beliau berkata seperti itu, wallahu a'lam bis-shawab. Bagaimana lagi kita yang 400 tahun setelah wafatnya Habib Abdullah bin Al-Haddad? Kira-kira bagaimana sekarang, Pak? Allah. Anak-anak sekarang mau pergi ke sana ke sini, tidak ada lagi pamit-pamit, langsung terbang. La rajal wala harim. Mau laki-laki, tidak perempuan. Kecuali sebahagian yang betul-betul memahami tata krama dan adab kepada kedua orang tua betul-betul. Jadi inilah zaman di mana kita harus legowo menerima kenyataan tentang keadaan anak-anak kita yang sulit
bagi mereka untuk mewujudkan kebaktian sebagaimana kebaktiannya orang-orang terdahulu terhadap kedua orang tuanya. Makanya selaku orang tua ini perlu bersikap pemaaf. Maafkan. Kalau dia punya salah, doakan. Mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan anak saya sadar. Jangan anak sudah durhaka, Pak. Langsung bapak laknat itu anak. Akhirnya nanti betul-betul kejadian. Karena doa orang tua itu dahsyat, Pak. Doa orang tua itu dalam salah satu asar seperti doa Nabi kepada umatnya. Dahsyatnya itu doa orang tua. Bahkan ada satu ungkapan magal para ahlillah, itu doa orang tua itu sama dengan lebih hebat daripada doa 70 wali kutub. Dahsyatnya. Jadi kalau ada anak salah sudah legowo hati menerima itu, doakan. Cukup tegur, nasihati baik-baik, jangan dilaknat, jangan didoakan yang jelek-jelek. Nanti kalau terjadi, orang tua juga yang nyesal. Kenapa dulu saya doakan seperti itu? Salah sendiri. Lisan itu harus dijaga. Penuhi hati dengan sikap maaf. Begitu juga Pak, Bu, hadirin hadirat rahimakumullah. Hendaklah selaku orang tua, kita itu tidak kelewatan membebani orang anak-anak itu dengan tugas-tugas yang sekiranya anak tersebut sulit atau terasa berat untuk melakukannya. Apalagi di zaman sekarang, di mana anak dulu itu beda dengan anak sekarang. Anak sekarang banyak kesibukannya, banyak beban pikirannya. Beda dengan kita dulu. Kita dulu enjoy, fresh, tidak terlalu banyak beban. Bayangkan, sudah masuk sekolah dari jam 7 sampai jam 4. Pulang setelah itu ada tugas lagi dia harus kerja. Banyak beban, Pak. Belum lagi beban sosmed, sosial media juga jadi beban itu. Ya. Wa fasya fiha al-uquq wa kathra al-aquna. Zaman di mana banyak sekali kedurhakaan dan banyak anak-anak yang durhakai kedua orang tua. Kata siapa, Pak? Kata Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Di mana masa itu? Masa itu adalah masa beliau 400 tahun yang lalu. Jadi 1600 Masehi ya. 400 tahun yang lalu. Sudah kalau hitungan Hijriah sudah 10 Hijriah. Allah. Bagaimana zaman sekarang? Tentu lebih dahsyat lagi. Kita menemukan fenomena kedurhakaan anak, keteledoran anak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku anak terhadap kedua orang tua. Jadi sini memang kita harus membekali jiwa itu untuk berlapang dada, bersikap pemaaf terhadap anak dan tidak membebankan anak melebihi untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Akhirnya nanti kita juga yang kena efeknya. Kita lanjut kembali, Pak. Fa idza fa'ala dzalik wa samaha auladahu sallamahum wa khallasahum min ithmil uquqi wa mimma yatarattab alaihi min uqubatid dunya wal akhirah. Kalau orang tua itu bersikap pemaaf kepada anaknya, maka insya Allah anak itu bakal selamat, bakal terbebas dari dosa-dosa kedurhakaan yang dikhawatirkan kemudian akan menjadi sebab ia memperoleh iqab dari balasan baik di dunia maupun di akhirat. Harus kita bersikap pemaaf ya. Tapi jangan anak mentang-mentang orang tua maaf sudah durhaka. Anak bahlul itu. Jadi orang tua ini harus bersikap legowo kepada anak. Kalau orang tua cerdas, maka dia bakal mengisi hatinya dengan sikap pemaaf terhadap anaknya karena sayangnya anaknya dia tidak mau lihat susah di dunia, susah di akhirat. Kenapa susah di dunia, Ustaz? Seharusnya kan susah di akhirat saja ya. Kedurhakaan itu kalau kita pikirkan balasannya akhirat saja. Tunggu dulu. Tidak ada satupun dosa yang disegerakan iqabnya, balasannya di dunia sebelum di akhirat. Salah satunya kata Nabi SAW adalah dosa kedurhakaan kepada kedua orang tua. Makanya ada satu
kisah Jurej itu kalau tidak salah nabi atau orang saleh itu. Nabi atau orang saleh. Ada yang nabi ya? Nabi apa? Orang saleh, Jurej. Orang saleh. Salah satu min auliyaillah, orang saleh, orang yang dikenal saleh, mustajab doa. Sahibud doa al-maqbul, orang yang kalau berdoa langsung makbul, diangkat doanya, diterima kes. Satu kali Jurej salat di atas satah atap. Rumah orang terdahulu kan begitu Pak ya. Pak ya, rumah-rumah yang ada di padang pasir itu ada satah. Atap yang biasa orang tempati santai. Karena dulu kan hujan itu tidak seperti daerah yang hujan ya. Santai. Di atas dalam kondisi Sayyidina Jurej radhiyallahu anhu itu sedang salat. Waktu salat tiba-tiba ibunya Jurej ketok pintu rumah. Ya Jurej, buka pintu ya Jurej. Sayyidina Jurej mendengarkan suara ibunya, tetapi Sayyidina Jurej tetap tidak mau menghentikan salatnya. Sayyidina Jurej tetap tidak mau menghentikan salatnya. Akhirnya ibunya sakit hati, tersinggung. Ibunya berdoa kejelekan untuk Sayyidina Jurej. Kalau tidak salah doanya adalah, ya Allah, sebelum anakku itu Jurej meninggal, perlihatkan dia sesuatu yang menyebabkan dia bakal malu. Balas dia, perlihatkan dia sesuatu yang bakal membuat dia bakal malu di wilayahnya, di negerinya, di kaumnya. Pulanglah ibunya Sayyidina Jurej. Selesai sholat Sayyidina Jurej, turun Sayyidina Jurej, buka pintu, aduh ternyata sudah pulang ibu. Ibuku pulang. Berjalan waktu, datanglah fitnah kepada Jurej. Apa yang terjadi Pak? Jurej difitnah oleh salah seorang wanita bahwa Sayyidina Jurej tadi ini menghamili wanita tersebut sehingga lahirlah anak dari wanita tersebut. Jurej, siapa yang hamili kau? Tidak ada suami tiba-tiba hamil. Dia bilang Jurej yang hamili saya. Sudah, datang satu kaum. Jurej, bertanggung jawab kau. Ini kisah Bani Israel ya, kisah sahih Pak, bukan kisah ini. Kisah yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW, kisah sahih. Ditarik Jurej oleh kaumnya, diseret. Setelah diseret Pak, apa yang dilakukan? Ditanya, Jurej, kau sudah berbuat dosa besar, berzina, kau bikin malu kita satu kaum. Dia bilang, Jurej, demi Allah, bukan saya yang menghamili wanita ini. Tidak, kau. Buktinya si wanita sudah mengaku bahwa dia yang kaulah yang menghamilinya, sehingga dia melahirkan seorang anak dari hubungan haram. Maka apa kata akhirnya pembelaan yang dilontarkan oleh Sayyidina Jurej tidak ada bukti Pak. Ditepis begitu saja oleh kaumnya. Ini bahayanya kalau kaum itu awam, tidak mau tabayun dulu. Seharusnya cross check baik-baik, kan jangan langsung main hukum. Main hukum sendiri tidak tahu hal. Sekedar mau dengar kila waqala, saya katanya ini katanya itu. Akhirnya dipotong tangannya Sayyidina Jurej, dipotong kakinya Sayyidina Jurej. Kemudian kalau tidak salah dalam riwayat juga dibutakan matanya Sayyidina Jurej. Sisa apa yang ada Pak? Napasnya yang masih bernapas dan suaranya yang masih bisa bercakap. Walhasil Sayyidina Jurej katakan, tunggu dulu, bawa itu anak kepada saya. Bawa itu anak kepada saya. Maka seketika Sayyidina Jurej berkata, wahai kaumku, dengarkan baik-baik apa yang akan diucapkan oleh bayi ini. Kira-kira bayi bisa langsung bicara kalau lahir Pak? Butuh waktu berapa tahun baru bisa bicara ya? Paling cepat itu bayi bicara itu umur berapa? Ini masih baru-baru bayi sudah bisa bicara atas izin Allah dengan keramatnya si Sayyidina Jurej, orang soleh yang makbul doanya. Maka ketika itu Sayyidina Jurej berkata, wahai anak, bicara. Bicara dia. Siapa kau, anaknya siapa? Apakah kau anaknya Jurej? Bukan. Saya bukan sama sekali anaknya Jurej.
saya anaknya Fulan bin Fulan. Allah. Seketika menyesal si wanita tadi itu yang menyampaikan berita palsu tadi, pengakuan palsu bahwasanya Juraij yang menghamili dan menyebabkan anak ini lahir, Pak, dari hubungan haram. Bukan saya, tapi Fulan bin Fulan. Menyesal satu kaum menyiksa Juraij, tapi Juraij tersenyum, Pak. Apa kata Juraij? Inilah gara-gara doa saya punya ibu yang waktu dia panggil saya ketika saya dalam keadaan sholat sunnah, tetapi saya tidak menghentikan sholat saya, memenuhi panggilan ibu saya. Memenuhi panggilan ibu saya. Sehingga ibu saya berkata, ya Allah, jangan wafatkan Juraij kecuali kau telah buat dia dipermalukan di hadapan kaumnya. Tersenyum Juraij gara-gara doanya ibu. Sudah ikhlas juga dia. Biarlah diikop, dibalas di dunia, tidak dibalas di akhirat. Bahayanya itu kata-kata seorang ibu. Jadi jangan bilang anak itu nama-nama binatang. Nanti jadi binatang betul. Ya Allah. Kalau laki-laki sudah terbiasa, tapi kalau perempuan bahaya. Tapi jangan juga pandang enteng laki-laki aja. Ya, kira-kira begitu ceritanya. Akhirnya, wallahu a'lam bishawab, pada saat itu Sayyidina Juraij minta kepada Allah untuk dicabut sudah nyawanya. Kalau tidak salah seperti itu ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi saya salah dalam menyampaikan cerita ini, bisa di cross check kembali ya. Bagaimana alur kesahihan cerita ini? Apakah Sayyidina Juraij waktu itu betul-betul dihukum potong tangan, potong kaki atau tidak? Yang jelas dipermalukan kepada satu kaum. Dan ini karomahnya Sayyidina Juraij yang menyebabkan seorang wanita anak yang masih bayi bisa berbicara. Ada beberapa itu anak bayi yang bisa berbicara. Sekitar 6 atau 7 anak itu yang bisa berbicara. Salah satunya Nabi Isa alaihis salam. Ada juga wanita di Ashabul Ukhdud itu yang waktu mau dilempar ke dalam api, kemudian ibunya berkata, "Wahai ibu, enggak usah takut. Sungguh kita bersama dengan Allah. Sudah mati sama-sama, Bu." Padahal waktu itu masih bayi. Ibunya ragu-ragu sudah. Mau menanggalkan imannya sudah ini. Mau bilang mau mengucapkan kata-kata kufur waktu mau dilempar ke dalam parit yang membara ya. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kisahnya ya. Ashabul Ukhdud. Tapi Allah izinkan si anak bayi tadi yang tidak bicara langsung berbicara, menguatkan hati ibu. Nah, ini kisah dari Sayyidina Juraij radhiyallahu anhu. Ada satu riwayat menyebutkan seandainya Sayyidina Juraij adalah orang yang pada saat itu tafaqqaha fid din, orang yang benar-benar faqih, punya pemahaman fikih ya di dalam agamanya, maka niscaya dia tidak akan mendapati ikop seperti itu. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Apa hubungannya pemahaman fikih dengan kisahnya Juraij? Juraij ini sholat sunnah. Mana yang kita dahulukan? Yang wajib atau yang sunnah? Tentu jawabannya yang wajib. Tanggalkan yang sunnah kalau berhadapan dengan yang wajib. Sementara memenuhi panggilan orang tua selama tidak dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam konteks bermaksiat kepada Allah, wajib untuk ditunaikan. Tetapi Juraij tetap bertahan dengan sholat sunnahnya. Dia menanggalkan panggilan ibunya, nanti selesai baru dia mau penuhi panggilan ibu. Jadi kalau orang tua panggil kita, suruh kita sesuatu untuk disegerakan, segerakan Pak, Bu, hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, makanya ini zaman hati-hati. Kita ini banyak dapat anak-anak yang begitulah kesian. Faktor pendidikan, faktor keberadaan teknologi dunia maya, sehingga mereka ada kalanya tidak bersikap beradab kepada orang tuanya. Sehingga kita perlu memiliki jiwa pemaaf, sehingga anak-anak kita itu tidak mendapatkan balasan dari perbuatan durhakanya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Orang tua yang cerdas sayang sama anaknya, sudah doakan yang baik-baik lah kalau anak itu buat salah. Mudah-mudahan doa Anda sebelum diwafatkan si anak tadi, Allah berikan hidayah. Dan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan istamalah." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan manfaatkan si anak tersebut. Apa maksudnya istamalah? Ya, sahabat bertanya, "Wa kaifa istimaluhu ya Rasulullah?" Bagaimana anak ini dimanfaatkan oleh Allah? "Waffaqahu li amalin salih qabla mautihi." Allah berikan dia taufik bertobat, beramal saleh sebelum wafatnya.
Jadi belum wafat dia sudah sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya bagi kita orang tua untuk bersikap bijaksana kepada anak dalam memperlakukan anak, apalagi di konteks kehidupan zaman sekarang di mana banyak kita temui anak-anak itu tidak memenuhi kewajibannya, tugas-tugasnya dalam hak-hak orang tuanya kepada dia, kepada si anak ya. Kita lanjutkan kembali dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya di dalam berbakti kepada keduanya. Apa yang dimaksud membantu anaknya di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, bahwa diantaranya adalah bagaimana orang tua ini memenuhi hatinya dengan sikap maaf, ampunan kepada anak-anaknya tatkala anak-anaknya belum betul-betul dapat menunaikan hak-hak orang tuanya yang merupakan kewajiban bagi setiap anak. Sekaligus meringankan beban si anak, tidak membuat anak ini diperintah untuk hal-hal atau dibebankan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan bagi si anak tadi, Pak. Ya. Kita hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Sekalipun Al-Imam Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Imam Al-Iraqi mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Tetapi kita sudah ketahui bersama sesuatu kalau tidak terlalu dhaif, tidak apa-apa disebutkan untuk sebagai penyemangat dalam beribadah atau sebagai tarhib ya, untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Masya Allah, ini kitab ini luar biasa. Nah, ini tadi. Wal yahdhar al-walidan kullal hadar min ad-du'a ala waladihima al-aq. Nah, hendaklah berhati-hati dengan segenap kehati-hatian bagi setiap orang tua untuk mendoakan anaknya dengan doa keburukan. Hati-hati. Perlu kita hati-hati. Karena doa orang tua itu dalam satu riwayat disebutkan sama dengan doa Nabi kepada umatnya. Allah ya. Apalagi orang tua yang dizalimi sama anak. Saya itulah Pak, saya mau saya mau buat, dia bukan mau korelasi ya, karena saya bukan seorang ulama, tetapi hanya mau ambil ibrah saja, pelajaran ya. Karena saya ini bukan ulama. Bahwasanya Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad qaddasallahu sirrah di zamannya 400 tahun yang lalu Pak, itu sudah mengharapkan kemunculannya Sayyidina Muhammad Al-Mahdi. Karena kalau Sayyidina Muhammad Al-Mahdi, kehidupan dipenuhi dengan ketentraman, kedamaian, ketenangan, ketaatan kepada Allah. Orang betul-betul mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal hak-hak kedua orang tuanya pada masa itu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, mutawatir ya makna. Hadis tentang kehadiran Mahdi itu mutawatir makna. La tumla annal ardu zulman wa udwana. Dunia itu satu masa akan dipenuhi dengan kezaliman dan permusuhan. Kezaliman, kedurhakaan anak itu kepada orang tua kan bahagian dari kezaliman, termasuk kezaliman besar. Wa udwana, permusuhan. Anak bermusuhan sama orang tua bermusuhan sama anak. Satu atap, satu rumah, satu pekerjaan saling bermusuhan. Di mana-mana coba lihat. Satu atap, satu rumah, satu pekerjaan saling bermusuhan. Tetangga bermusuhan dan tetangga, sahabat bermusuhan dengan sahabat.
Rekan kerja bermusuhan dengan rekan kerja. Politikus jangan tanya, lebih dahsyat lagi permusuhannya. Kalau Al-Mahdi datang, hatta la yahrujanna rajulun min ahli baiti, sampai datang rajulun min ahli baiti, seorang pemuda dari turunan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan itu? Pemuda itu, Sayyidina Muhammad Al-Mahdi, la yamla'aha qistan wa adla, yang akan memenuhi dunia ini dalam keadaan qistan wa adla, keadilan, raja keadilan dan timbangan kebijaksanaan, ketentraman, kedamaian, keindahan, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi satu sama lain. Masing-masing tahu haknya dan tahu hak-hak orang di sekitarnya. Subhanallahil aliyil azim. Ya, kita lanjutkan insyaallah pada pekan mendatang. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan sebelum ditutup. Alhamdulillah, perusahaan sebuah kewajiban kewajiban anak terhadap orang tua, kewajiban tidak ada orang yang mau tugas dan tanggung jawab ibu sama ayah dan anak-anak juga kewajiban anak terhadap orang tua. Mungkin bapak-bapak mau bahas jangan sering ya Allah dan kita maka perlu tahu yang bersama kita mengingatkan tadi anak kita sudah jauh kepada Allah pada Allah mengingatkan maka Allah yang berkata tadi umas ada hadis Rasulullah SAW pernah sampaikan ini Ustaz tentang bagaimana setiap anak yang laki dengan iman cuma orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi uji orang tua. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan tidak mengenal Rasulullah SAW. Hanya orang tua yang diberikan dia Nasrani, Yahudi dan Majusi. Inilah bagaimana Rasulullah SAW menjadi utama mendidik anak-anak. Uji orang tua kita. Ini mungkin Ustaz ada bertanya di tugas dalam salah satu hadis Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu terlahir di atas fitrah, suci dari dosa, suci dari semuanya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasara, Majusi. Itu menunjukkan bahwa betapa orang tua itu menempati esensi paling utama sebagai madrasah, sekolah bagi anak-anaknya. Jangan sampai orang tua sekarang itu menganggap bahwa ya sudah, yang penting sudah masuk di sekolah sudah cukup, sudah selepas tanggung jawab anak. Padahal pendidikan pertama itu bermula dari orang tua. Nah, terkhusus juga Pak, saya mau sampaikan kepada laki-laki, pilihlah wanita yang salehah, karena di mana Anda meletakkan benih Anda, maka itu sangat menentukan bagaimana pembentukan anak tersebut. Artinya
pada rahim yang suci, yang baik. Dan ibu itu yang paling utama itu. Karena ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Maka bersyukurlah setiap laki-laki yang Allah karuniakan wanita atau istri-istri yang salihah. Kira-kira seperti itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.